makna iman dan takwa. Iman itu begini, ada mahasiswa UIR kebetulan waktu mau berangkat ke UIR kena tilang di depan Purna MTQ. Lalu di WA nya kawannya, ada razia cu. Kawannya percaya bahwa ada razia, percaya dia bahwa ada razia di Jalan Sudirman, percayanya itu namanya iman. Beriman kepada polisi. Itu namanya iman. Lalu setelah dia beriman, dia pun membuka SIM-nya, hidup atau sudah qaulu innalillah. Dia pun melihat penutup pentil bannya, karena polisi ini kalau meriksa semua nanti sampai ke tutup pentil itu pun dipisah juga. Dia pun mulai menengok pajak, STNK, BPKB, helm yakinkan, klik, baru jalan. Takutnya dia dengan memperhatikan segala persyaratan, itu disebut dengan takwa. Kira-kira jelas? Dari bunyinya macam kurang jelas. Oke, saya kasih ilustrasi nomor 2. Pergi ke rumah sakit di Jalan Sudirman juga. Tak saya sebutkan nama rumah sakitnya, takut jadi iklan gratis. Mereka belum bayar royalti. Sampai di situ datanglah dokter membawa balon warna hitam yang tidak ada dalam lagu Balonku Ada 5. Balon warna hitam yang dipencit bedan itu. Lalu kemudian kata dokter, Bapak jangan keluar jauh-jauh dari rumah. Kenapa? Ini tensi 180/150. Susah ngurus jenazahnya nanti. Bapak kena darah tinggi Pak, nanti silap-silap pecah pembuluh darah. Bapak jangan makan daging kambing, jangan minum susu, jangan banyak kolesterol, jangan banyak pikiran, apalagi tagihan. Karena jantung itu tidak normal karena 2. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Lalu kemudian banyak olahraga dan banyak makan buah, sayur-sayuran. Percaya dia pada cakap si dokter tadi, itu namanya iman. Beriman kepada dokter. Banyak orang sekarang menambah rukun iman jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Percaya kepada dokter itu iman. Lalu karena sudah percaya, takut makan kambing, takut kolesterol, takut minum susu, ketakutannya itu disebut dengan takwa. Kira-kira dari 2 ilustrasi ini jelas? Agak kuat nampaknya suaranya. Biasa saya dulu waktu masih jadi dosen, kalau menjelaskan itu saya jelaskan 3 kali. Kalau udah 3 kali saya jelaskan, saya tanya sama mahasiswa tuh, paham? Tidak Pak, kalau begitu keluarlah kau dari kelas nih. Sebab kalau kita lanjutkan 2 gondangnya, kalau enggak, anggilo, ambogilo. Orang UIR percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah, dan kalau sudah mati dia akan diminta pertanggungjawaban setiap langkah kakinya. Maka sejak itu dia pun menjadi mahasiswa yang jujur, makalahnya tidak ada yang copy paste. Kenapa? Karena sejalan antara iman dan takwa. Ustadz ini cuma tajam ke bawah, berani sama mahasiswa aja, sekali-sekali sama dosen. Oke, dosennya kita bahas juga. Karena orang UIR ini beriman, dosennya, maka tidak ada dosen yang nelpon. Kalian diskusi aja dulu ya. Nah, Bapak nanti insya Allah ujung-ujung masuk. Pas di ujung-ujung, di mana Pak? Ada pula seminar nih, kalian tanda tangani aja lah jadwal tuh. Makan haram kalian Pak dosen. Allahu Akbar. Itu namanya pisaunya 2, tajam ke bawah, tajam ke atas. Makanya saya di beberapa tempat itu tidak diundang lagi ceramah karena menyakitkan. Contohnya bank-bank konvensional tak ada lagi yang mengundang saya. Karena saya bilang kalian di sini makan haram aja semua gitu. Sakit hati orang tuh. Mendengar ceramah saya kuncinya 1, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, balik meninggal. Bagaimana? Iman dan takwa jelas?
UIR bisa bertahan 60 tahun, dan tahun 2041 itu ketika kalian adik-adikku sudah internasional, saya udah innalillah. Karena saya ngitung lahir 1977. 2040 itu umur saya udah 63. Pas saya meninggal setahun, kalian pun internasional. Tapi saya tidak bersedih. Kenapa? Karena dengan duduknya saya di sini, kalian amalkan, saya mendapat amal jariah. Diaminkannya pula. Setuju dia, aku mati duluan. Oke, yang ketiga, bagaimana implementasi iman dan takwa dalam kehidupan kampus? Dibagi dua. Yang pertama, apa yang disebut sebagai knowledge. Knowledge, pengetahuan. Tentu di kelas masing-masing belajar. Sholat menurut etimologi, sholat menurut terminologi, sholat menurut istilah, sholat menurut bahasa, macam-macam sholat yang membatalkan sholat. Nilai dia tentang sholat waktu mid semester A, tapi tak pernah sholat. Balik ke kampung, sholat jam 8. Apa kata emaknya? Anakku sesudah masuk UIR nih ya Allah, duhanya pun bekunut. Memang betul-betul islamik. Mesti seimbang antara knowledge dengan apa yang disebut sebagai value, perilaku, perbuatan. Jadi kalau hanya sekedar pengetahuan, mana tahu ada adik-adik di UIR ini yang hebat, hafal hadis, hafal ayat. Ada yang lebih hebat dari kau, Dek. Siapa dia? www.google.com. Ceramah saya ini kalau disuruh ulang, jangankan adik-adikku, saya pun tak ingat lagi. Yang mampu mengingat ceramah saya ini bisa ngulang dari awal sampai akhir tanpa kurang satu huruf pun, cuman satu. Channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Kalau ada di antara kita yang bangga dengan amalnya, maka sesungguhnya yang paling tinggi amalnya adalah Azazil. Azazil itu beramal 1000 tahun naik langit pertama, beramal 1000 tahun naik langit kedua, beramal 7000 tahun naik langit ketujuh, selevel dengan malaikat. Ketika Allah menyuruh semua malaikat bersujud kepada Adam, wa idh qulna lil malaikatis judu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam wahai para malaikat, fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Pertanyaannya, iblis itu malaikat atau setan? Nampaknya ikhtilaf orang UIR. Buka surat Al-Kahfi yang dibaca tiap malam Jumat. Apa kata Allah tentang iblis? Kana minal jinni. Berarti dia dari kalangan jin. Ustaz Abdul Somad, selain baca ayat kursi, apa aja yang takut sama jin? Ada satu, tukang permak jin. Saya cuma ngetes saja, yang ketawanya terlambat berarti lelet. Dalam ayat lain, kenapa iblis itu dikatakan bukan malaikat? Dia mengaku, ma mana'aka alla tasjuda li adama iz amartuka. Kenapa kamu tak mau sujud waktu kusuruh sujud? Apa kata dia? Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari nar. Nar itu api. Malaikat diciptakan dari nur. Sedangkan setan diciptakan dari nar. Kalau kita Pak Ustadz, kita dari tanah. Jadi yang dari tanah manusia, yang dari api setan, yang dari cahaya malaikat. Itu maka sifat kita ini rendah seperti tanah. Tawaduk, rendah hati. Ada kawan saya Pak Ustadz sombong, dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Banyak suratnya di BPN. Jadi implementasinya di kampus UIR melalui dua. Pertama sebagai knowledge. Itulah mengapa walaupun adik-adik di fakultas hukum, walaupun di fakultas sosial, walaupun di fakultas pertanian, dia tetap belajar paling tidak 5 mata kuliah. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kenapa dia belajar fikih? Supaya jangan sampai pulang nanti ke kampung, orang tahu dia tamat dari Universitas Islam, disuruh sholat jenazah, dibantainya ruku.
Selesai sholat orang kampung tanya, kenapa kau ruku? Ini banyak bawa no doso pajak kau. Kenapa dia mesti belajar akidah? Supaya jangan sampai dia pejamkan mata, nampaknya cahaya, kata dia itulah Tuhan. Itu bukan Tuhan. Orang yang tidak belajar akidah tak bisa dibedakannya mana Tuhan mana hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Maka dia belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatulil hawadisi. Ada artis mengatakan, tadi malam saya berkontemplasi, saya tarik napas panjang, pejam mata, saya naik ke langit, nampak saya Tuhan sedang duduk, warnanya hitam. Itu bukan Tuhan. Kalau dia belajar akidah Asy'ari, terbantahkan dengan satu sifat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Selesai. Dalilnya mana? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Fikih, masak, akidah, oke. Quran, hadis, supaya dia berpegang kepada sunnah. Kenapa mesti hadis? Karena dalam Quran tak ada solat zuhur 4 rakaat tak berbunyi, solat isya 2 rakaat berbunyi, 2 rakaat silent. Itu tak ada. Jadi kalau hanya belajar Quran tak belajar hadis, nanti dia tak ke masjid. Ayyalas salah, tetap di kelas pejam mata. Pas ditanya, kau tak sembahyang? Aqimis sholata li zikri, sholat cukup dengan pejam mata saja. Kalau putih syariat kau. Tapi orang banyak sholat di Masjid Al-Munawwarah, itu kulit-kulit kitab aja tuh, tidak mengikut sunnah. Lawan sunnah adalah ahlul bid